Audio Jungle. Pembelajaran menurut Tarto 2010 halaman 51 menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran tutoral, model pembelajaran mengaku pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan pembelajaran di dalamnya. Terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, NPM 181 445 00006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran langsung. Lebih tepatnya, model pembelajaran langsung untuk anak tunanetra. Baik. Model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah model pengajaran yang dilakukan guru secara langsung dalam mengajarkan keterampilan dasar dan didemonstrasikan langsung kepada siswa dengan tahapan yang terstruktur. Jadi ini akan mempermudah tunanetra ya untuk lebih mengerti akan apa yang dijelaskan guru ketika tahapannya itu terstruktur. Kebetulan dalam contoh kali ini kami menggunakan model pembelajaran matematika. Seperti itu. Model pembelajaran langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Jadi dengan lingkungan yang dengan demonstrasi yang terstruktur tadi, maka siswa tunanetra akan lebih mudah dalam memahami materi dan akan berdampak pada prestasi akademiknya yang tinggi. Guru berperan sebagai penyampai informasi. Dalam melakukan tugasnya, guru dapat menggunakan berbagai media. Kebetulan untuk model pembelajaran matematika yang kami bahas kali ini menggunakan beberapa media seperti lidi, busur braille, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan dengan strategi direktif dapat berupa pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu. Ya, jadi tentunya pengetahuan ini guru harus menjelaskan ke tunanetra itu secara verbal, secara kata-kata ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa tunanetra itu sangat verbalistik, semuanya serba kata-kata ya. Atau pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip seperti itu, atau generalisasi. Jadi guru juga harus menjelaskan konsep, fakta, dan generalisasi tadi itu dalam bentuk verbal ya, atau dalam bentuk kata-kata. Seperti itu. Model pengajaran langsung ini dapat dilakukan dengan berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Tentunya pertama guru akan memberikan materi dulu ya. Guru akan istilahnya menggunakan metode ceramah terlebih dahulu. Kemudian guru menggunakan metode demonstrasi, yaitu menyuruh satu persatu siswa tunanetra untuk meraba. Kalau ada busur braille atau ada lidi ya, siswa tunanetra ini harus meraba alat tersebut, dan guru juga harus memperagakannya. Seperti itu, sambil siswanya meraba. Penyusunan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu. Jadi pembelajaran model langsung ini perancangannya agak lama kalau untuk tunanetra, sehingga tujuan pembelajarannya harus dibuat seefisien mungkin, teman-teman. Seperti itu. Mengapa agak lama? Karena tunanetra sangat membutuhkan waktu yang lebih lama dari orang awas untuk mempelajari sesuatu. Guru pun harus merangkai penjelasannya sedemikian mungkin agar dapat dipahami oleh tunanetra.
Model pembelajaran langsung atau direct instruction ini dilakukan dengan mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Dan dalam pemberian umpan baliknya, guru perlu mencoba memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari ke dalam kehidupan situasi nyata menurut Trianto tahun 2010. Jadi tunanetra ini akan sangat memahami materi ketika dia menerapkan ilmu yang dia dapat pada situasi kehidupan nyata. Siswa tunanetra mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan hambatan dalam menerima informasi, sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan demonstrasi. Nah, untuk itulah dalam pembelajaran matematika ini, pembelajaran yang digunakan adalah model pengajaran langsung. Ya, hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan interaksi siswa, kemandirian, tanggung jawab, dan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi, setelah guru menjelaskan materi tadi, ya, kemudian guru mendemonstrasikan, lalu tadi kan ada pembentukan kelompok ya. Jadi, ini menyuruh siswa tunanetra atau secara tidak langsung meningkatkan sosialisasi siswa tunanetra, dan kemudian siswa ini akan lebih aktif dan wawasannya akan lebih luas. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran berbasis permainan. Sebelum kita masuk ke model pembelajaran berbasis permainan, kita sendiri harus mengetahui arti bermain itu. Di sini, arti bermain menurut Meiga adalah aturan penting dalam lingkungan belajar. Karena itu, meningkatkan pengalaman belajar yang mudah diingat, mempertinggi suasana hati siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan efektif, dan juga meminta perhatian siswa serta menganjurkan pengulangan materi sebagai hasil kejadian yang menyenangkan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke model pembelajaran berbasis permainan ini. Yang dimaksudkan model ini adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan dan menyatukan komponen pendidikan, menyenangkan, dan permainan dalam proses belajar, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, serta aktif. Permainan atau games ini merupakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran pada siswa tunanetra di kelas 5 ini, kami menggunakan model pembelajaran permainan, yaitu dengan tebak sudut, mencari benda yang berbentuk sudut. Yang dimaksudkan di sini, sebelum memulai proses tebak sudut, seorang guru harus terlebih dahulu menyampaikan materi tentang sudut itu, yaitu tentang jenis-jenis sudut, meliputi jenis sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Selain menyampaikan jenis-jenis sudut, guru harus juga menyampaikan ciri-cirinya. Terus proses pembelajaran berbasis permainan ini yaitu gabungan dari model pembelajaran langsung dan model pembelajaran permainan. Selain itu, model pembelajaran permainan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pembelajaran permainan ini antara lain yaitu siswa dapat belajar secara langsung, terus siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, terus siswa dapat merasa nyaman, menyenangkan, sehingga pemahaman dan daya ingat siswa terhadap materi itu sangat kuat. Selain itu, kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu membuat ruang kelas menjadi ramai, gaduh, sehingga kurang efektif. Selain itu juga kelemahannya yaitu mengganggu siswa yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelaika Nurhayati, NPM 18144500022. Saya akan menjelaskan mengenai rancangan model pembelajaran bagi siswa tunanetra kelas 5 SDLB.
Model pembelajaran yang kami gunakan adalah gabungan antara model pembelajaran langsung dan model pembelajaran berbasis permainan. Dipilihnya model pembelajaran langsung ini dikarenakan siswa tunanetra mengalami keterbatasan dalam penglihatan, sehingga seringkali ia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan belajar pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran langsung untuk meningkatkan interaksi siswa, kemandirian, dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan dipilihnya model pembelajaran berbasis permainan dikarenakan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran terkadang mengalami kebosanan, sehingga diperlukan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk menumbuhkan minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Contoh rancangan model pembelajaran bagi siswa tunanetra kelas 5 SDLB ini adalah pada mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar mengenal dan mengukur sudut bangun datar tanpa satuan baku. Media yang digunakan adalah busur braille dan benda-benda yang membentuk sudut. Pada model pembelajaran ini terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan inti dibuka dengan salam pembuka dan berdoa serta menanyakan kabar kepada siswa. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama dilakukan dengan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan busur braille. Di sini siswa juga diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan busur braille. Yang kedua, setelah siswa mengenal macam-macam bentuk sudut, siswa melakukan permainan bersama-sama dengan temannya dengan cara memperagakan sudut dan menebak sudut secara bergantian. Apabila siswa telah berhasil menebak sudut, siswa diminta untuk mencari benda-benda di sekitar yang membentuk sudut, misalnya buku. Kemudian yang ketiga, setelah siswa berhasil menemukan benda-benda yang membentuk sudut, siswa diminta untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai sudut yang telah ia temukan. Kemudian yang selanjutnya kegiatan akhir. Materi yang telah disampaikan direview kembali, kemudian ditutup dengan berdoa dan salam penutup. Untuk penilaian menggunakan observasi atau pengamatan selama kegiatan proses belajar berlangsung. Demikian dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.